Selamat pagi saudara-saudara jemaat dan simpatisan GKI Salatiga. Selamat Paskah. Kita bersukacita karena Yesus telah mati dan bangkit kembali. Yesus hidup, dan karena Yesus hidup, kita dapat selalu menemukan pengharapan baru. Senang sekali saya, Penatua Gita Hastuti, dapat menyapa saudara-saudara sekalian dalam Saran Pagi, Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga hari ini, Senin, tanggal 5 April 2021. Masih berkaitan dengan perayaan Paskah, tema yang saya pilih untuk kita renungkan bersama pagi ini adalah Karena Kita. Mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus dalam Saran Pagi kita ini. Selamat pagi Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi ini kami mendapatkan kesempatan hidup yang baru. Kami ingin mengawali hari kami dengan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang membimbing kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memohon. Amin. Saudara kekasih Kristus, apakah arti salib bagi kita? Apakah salib itu lambang kehinaan dan berarti Yesus adalah orang yang hina? Apakah salib itu lambang kekejian dan berarti Yesus adalah orang yang keji? Apakah salib itu lambang kutuk dan cela sehingga berarti Yesus adalah orang terkutuk dan tercela? Lalu kenapa kita percaya kepada Yesus? Kenapa kita orang Kristen menggunakan salib yang kosong? Tidak ada figur Yesus yang tersalib di sana sebagai simbol iman. Apakah itu berarti Yesus sesungguhnya tidak mati di kayu salib seperti banyak orang bilang? Saudara, Yesaya 53 ayat yang keempat dan kelima dalam nubuat mengenai hamba Tuhan yang menderita menegaskan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, sesungguhnya kitalah yang hina, keji, tercela, dan terkutuk itu. Sesungguhnya kitalah yang seharusnya dihukum di kayu salib itu. Hukuman yang paling keji dan paling hina yang pernah ada di bawah kolong langit. Sesungguhnya kitalah yang mestinya tergantung di kayu salib itu, tidak diterima baik di bumi maupun di surga. Apa pasal? Sebab kita, manusia, tidak taat pada kehendak Allah. Hubungan baik, rukun, dan penuh kasih dengan Allah terkoyak karena dosa kita. Kita mati secara rohani, dan kita sendiri tak dapat memulihkannya. Akan tetapi, karena kasih setia Yesus kepada Bapanya dan kepada kita manusia, Yesus rela taat kepada Bapanya untuk menggantikan kita menerima hukuman salib itu. Sekalipun ia tidak pernah melakukan satu pun dosa dalam hidupnya. Domba korban itu merelakan dirinya mati dalam kehinaan, celaan, dan kekejian menggantikan kita. Namun, dengan begitu,
Ia turun ke dalam kerajaan maut dan mengalahkannya. Kebangkitannya adalah bukti kemenangannya atas maut, dan kemenangannya itu memulihkan hubungan kita dengan Allah. Oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh, dan bersama Yesus yang hidup, kita pun hidup. Saudara, karena kita, Yesus menderita. Karena kita, Yesus disalibkan. Bukan karena ia gila, bukan karena ia tak berkuasa membebaskan dirinya sendiri, tetapi karena kita, supaya dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Saudara, jalan salib itu memulihkan. Jalan salib itu menghidupkan. Salib itu kini kosong, sebab Yesus telah menang, bangkit, dan hidup. Salib kosong itu lambang pengharapan baru bagi kita yang percaya. Lagu Karena Kita yang mengiringi renungan kita pagi ini mengingatkan kita akan karya agung keselamatan manusia karena kasih setia Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib untuk memulihkan hubungan kami dengan Bapa. Terima kasih Engkau telah menggantikan kami menerima hukuman dan menyelamatkan kami. Ajar kami untuk senantiasa berpengharapan kepadamu dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, ya Yesus. Ajar kami untuk selalu mendengarkan dan taat pada kehendak Bapa, seperti yang sudah Engkau teladankan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetaplah berpegang pada pengharapan di dalam Yesus di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati.